siang semua. Perkenalkan, nama saya Maria Melania Sasa dari Prodi PGSD semester 1 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tugas-tugas perkembangan, hukum-hukum perkembangan, dan prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, tugas perkembangan. Menurut Ebbinghaus, tugas perkembangan adalah sebuah tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, yang apabila tugas tersebut dapat berhasil dituntaskan, akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Yang berikut, faktor yang menyebabkan adanya tugas perkembangan. Yang pertama, adanya kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu. Yang kedua, tuntutan masyarakat secara kultural, misalnya membaca, menulis, berhitung, dan organisasi. Yang ketiga, tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri, misalnya memilih teman dan pekerjaan. Yang keempat, tuntutan norma agama. Yang berikut, tugas-tugas perkembangan pada masa perkembangan. Yang pertama, pada masa prenatal. Perkembangan masa prenatal dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tahap germinal. Tahap germinal disebut juga sebagai periode zigot atau ovum. Periode germinal ini dapat berlangsung kira-kira 2 minggu pertama dari kehidupan, yakni sejak bertemunya sel sperma laki-laki dengan sel telur atau ovum perempuan yang dinamakan dengan pembuahan atau fertilisasi. Setelah beberapa hari, kira-kira seminggu setelah konsepsi blastokis menempel di dinding rahim. Blastokis yang telah tertanam secara penuh di dinding rahim inilah yang disebut embrio. Dan peristiwa ini sekaligus menandakan akhir dari tahap germinal dan permulaan tahap embrio. Yang kedua, tahap embrio. Yang pertama, 2 minggu sampai 8 minggu setelah konsepsi. Yang kedua, 3 sarana perkembangan janin, yakni cairan amniotik, plasenta, dan tali pusat. Yang ketiga, usia 6 minggu kepala masih nampak lebih besar dari organ-organ lainnya. Yang keempat, usia 8-9 minggu muka, mulut, dan telinga sudah mulai terbentuk dengan baik. Lengan dan kaki lengkap dengan jari-jarinya sudah nampak. Pada tahap ini, organ-organ seks juga mulai terbentuk. Demikian juga dengan otot dan tulang rawan mulai berkembang. Organ dalam seperti isi perut, hati, pankreas, paru-paru, dan ginjal mulai terbentuk dan berfungsi secara sederhana. Yang ketiga, tahap janin atau fetus. Yang pertama dimulai usia 9 minggu sampai lahir. Yang kedua, semua organ tubuh berkembang menuju kepada kesempurnaan sampai janin siap dilahirkan. Yang ketiga, sudah siap mendengar. Yang keempat, denyut jantung semakin terasa. Yang kelima, panca indera sudah terbentuk dengan baik. Yang kedua, masa bayi, yaitu 0 sampai 2 tahun. Ciri-ciri masa bayi. Yang pertama, masa bayi adalah masa dasar yang sesungguhnya, karena pada masa bayi adalah dasar. Periode kehidupan yang sesungguhnya, karena pada masa ini banyak pola perilaku, sikap, dan pola ekspresi emosi terbentuk. Yang kedua, masa bayi adalah masa di mana pertumbuhan dan perubahan berjalan pesat. Bayi berkembang pesat, baik berbentuk fisik maupun psikologis. Perubahan tidak hanya terjadi dalam penampilan, tetapi juga kemampuan. Contohnya perubahan dalam bentuk tubuh. Yang berikut, masa bayi adalah masa berkurangnya ketergantungan. Jika bayi sudah bisa melakukan kegiatan seperti duduk, berdiri, dan berjalan sendiri, maka bayi tidak mau orang lain membantunya. Karena jika ia dilarang, maka bayi akan protes dengan
berbentuk ledakan amarah dan tangisan dan segera berkembang menjadi negatif, yaitu ciri yang menonjol pada akhir masa bayi. Yang berikut, Valeria. Yang berikut, masa bayi adalah masa meningkatnya individualitas. Individualitas pada bayi tampak dalam penampilan dan pola-pola perilaku. Contohnya, kemandirian bayi dalam mengembangkan hal-hal yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Yang berikut, masa bayi adalah pembawaan sosialisasi. Salah satu cara yaitu dengan perilaku akrab, bayi lebih dapat mengendalikan perilaku dan kasih sayang ibu. Berikut, masa bayi adalah masa yang menarik. Menurut orang dewasa, bayi mempunyai perbandingan tubuh yang tidak wajar, tetapi bayi lebih menarik justru dengan tubuh atau bentuk fisiknya yang mungil. Masa bayi adalah masa berbahaya. Bahaya fisik terkait dengan penyakit, sedangkan bahaya psikologis adalah penanaman nilai-nilai yang baik yang akan membentuk seorang anak. Bayi yang baru lahir harus mengadakan penyesuaian terhadap lingkungan. Bayi tidak berdaya, sangat tergantung pada lingkungan, dan kemudian anak mulai berusaha menjadi lebih independen. Anak belajar bahwa dunia merupakan tempat yang baik baginya, dan ia belajar menjadi optimis mengenai kemungkinan-kemungkinan mencapai kepuasan. Anak belajar menggunakan kemampuan bergerak sendiri untuk melaksanakan dua tugas penting, yakni pemisahan diri dari ibu dan mulai menguasai diri, lingkungan, dan keterampilan dasar untuk hidup. Adanya latihan peningkatan fungsi motorik. Yang ketiga, masa prasekolah, yaitu 2-6 tahun. Belajar buang air kecil dan buang air besar. Yang kedua, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Yang ketiga, mencapai kestabilan jasmania fisiologis. Yang keempat, membentuk konsep-konsep sederhana, kenyataan sosial dan alam. Yang berikut, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang-orang di sekitarnya. Belajar mengadakan hubungan baik dan buruk, yang seperti mengembangkan kata hati. Belajar mengenal dunia objektif di luar diri sendiri, disertai dengan penghayatan yang bersifat subjektif. Anak belajar mencontoh orang tuanya, pusat perhatian anak berubah dari benda ke orang. Yang keempat, masa sekolah, usia 6-12 tahun. Tugas perkembangan, belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan, misalnya bermain sepak bola, loncat tali, dan berenang. Yang berikut, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Yang berikut, belajar bergaul dengan teman-teman sebaya, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung, belajar mengembangkan konsep sehari-hari, mengembangkan kata hati, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi, mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial dan lembaga-lembaga, belajar bersosialisasi dengan teman, mencoba, bereksperimen dan bereksplorasi, beradaptasi dengan lingkungan, adanya sikap-sikap negatif yang mulai mengarah kepada pemberontakan. Yang kelima, masa remaja, yaitu 12-18 tahun. Yang pertama, masa pencarian jati diri, menerima fisiknya sesuai perilaku beragama kualitasnya, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang menjadi otoritas, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal, dan belajar bergaul dengan teman sebaya atau orang lain, baik secara individual maupun kelompok. Menemukan manusia model untuk dijadikan identitasnya, menemukan dirinya sendiri, dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. Memperkuat kemampuan mengendalikan diri atas dasar prinsip atau falsafah hidup. Mampu
meninggalkan masa kanak-kanaknya. Mencapai kematangan dalam beriman, mencapai kematangan berperilaku etis, kematangan emosional, kematangan intelektual, adanya kesadaran bertanggung jawab sosial, mengalami perkembangan kepribadian, kematangan hubungan sosial, kematangan kemandirian perilaku ekonomis, kematangan dalam berkarir, kematangan dalam hidup berkeluarga atau remaja akhir. Yang kelima, masa dewasa awal 20-40 tahun. Tugas perkembangan: pertama, memilih pasangan hidup. Yang kedua, belajar hidup dengan pasangan. Yang ketiga, memelihara anak. Yang keempat, meniti karir. Yang kelima, tanggung jawab meningkat. Yang keenam, mencari kelompok sosial aspirasi. Yang berikutnya, mencapai tanggung jawab sosial secara penuh, membantu para remaja untuk berkembang secara maksimal. Ada kegiatan-kegiatan pengisi waktu luang, adanya perubahan-perubahan fisik, mempertahankan atau meningkatkan prestasi pekerjaan, menyesuaikan diri dengan orang tua yang semakin tua. Yang keenam, masa lansia. Tugas perkembangan yaitu menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan menurunnya penghasilan keluarga. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan meninggalnya pasangan hidup. Yang berikut, membentuk komunitas dengan orang-orang seusia. Yang berikut, membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan. Yang berikut, menyesuaikan diri dengan peran sosial. Yang kedua, hukum-hukum perkembangan. Yang pertama, hukum konvergensi. Perkembangan manusia pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pembawaan atau nativisme sejak lahir, tetapi juga oleh lingkungan atau empirisme, termasuk juga pendidikan serta pengalaman. Yang kedua, hukum bertahan dan mengembangkan diri. Dalam kehidupan timbul dorongan dan hasrat untuk mempertahankan diri. Dorongan yang pertama adalah dorongan mempertahankan diri, kemudian disusul dengan dorongan mengembangkan diri. Dorongan mempertahankan diri terwujud diri sendiri. Anak menyatakan perasaan lapar, haus, dan sakit dalam bentuk menangis. Ia akan mempertahankan dirinya dengan cara menangis. Jika ibu mendengar anak-anaknya menangis, tangisannya itu dianggap sebagai dorongan mempertahankan diri. Dalam perkembangan jasmani dan rohani, terlihat hasrat dasar untuk mengembangkan pembawaan. Untuk anak-anak, dorongan mengembangkan diri ini berbentuk hasrat mengenali lingkungan, usaha belajar berjalan, kegiatan bermain, dan sebagainya. Di kalangan remaja, timbul rasa persaingan dan perasaan belum puas terhadap apa yang telah dicapai. Hal ini dianggap sebagai dorongan mengembangkan diri. Adanya periode perkembangan sesuai dengan jalan perkembangan manusia. Masa berburu dan menyamun, usia 8 tahun. Tanda-tandanya, anak senang menangkap-nangkap dalam permainannya, memanah dan menembaki binatang, senang bermain kejar-kejaran, perang-perangan, dan bermain panah-panahan. Masa menggembala dialami sekitar usia 10 tahun. Tanda-tandanya misalnya, anak senang memelihara binatang seperti ayam, kambing, kelinci, merpati, dan sebagainya. Masa bercocok tanam. Masa ini dimulai ketika anak berusia sekitar 12 tahun. Tanda-tandanya senang berkebun dan masa berdagang ketika anak berusia sekitar 14 tahun. Tanda-tandanya misalnya senang bertukar-tukaran perangko dengan teman, berkirim-kiriman foto dengan sesama sahabat pena, bermain jual-jualan seperti bok pecel, dan sebagainya. Yang ketiga, hukum rekapitulasi. Hukum rekapitulasi adalah perkembangan psikis anak, yakni ulangan secara singkat perkembangan umat manusia. Seluruh perkembangan umat manusia terulang dalam waktu beberapa tahun saja secara singkat dalam perkembangan anak. Fakta-faktanya, anak-anak kecil memiliki kesamaan dengan bangsa primitif, misalnya suka dengan warna yang tajam, memiliki pikiran yang animistis,
takut hantu, atau kekuatan gaib. Yang keempat, hukum masa peka. Masa peka adalah suatu masa ketika fungsi-fungsi jiwa menonjolkan diri keluar, dan peka akan pengaruh rangsangan yang datang merupakan masa pertumbuhan ketika fungsi-fungsi jiwa mudah sekali dipengaruhi dan dikembangkan. Usia 3-5 tahun adalah masa yang baik sekali untuk mempelajari bahasa. Yang ketiga, prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan bergantung pada genetik dan lingkungan. Pertamanya umur menyebabkan adanya perubahan-perubahan fisik dan genetik dalam diri manusia. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan mereka. Sebagai contoh, siswa SMA secara alami mempunyai kemampuan kognitif yang lebih matang daripada anak TK, sehingga kurikulum TK memang tidak dirancang untuk mempelajari sesuatu yang abstrak, misalnya fisika atau kimia organik. Yang berikut, proses yang teratur dan mengikat pada pola yang dapat diprediksi. Sesuai dengan definisinya, perkembangan terjadi secara sistematis, bukan kebetulan dan bukan pula sementara saja. Perkembangan adalah proses yang teratur, terbangun secara berangsur-angsur, dan ada polanya. Sebagai contoh, anak balita bergumam dan mengeluarkan bunyi-bunyian sebelum benar-benar berbicara, merangkak sebelum berjalan, dan belajar mengenal konsep konkret seperti hewan, rumah, dan sebagainya. Yang ketiga, orang berkembang dengan kecepatan berbeda-beda. Meskipun secara umum, pola perkembangan dapat diprediksi atau ditebak berdasarkan usia seseorang, kecepatan seseorang untuk mencapai tahap perkembangan tertentu tidak selalu sama. Ada anak-anak yang dapat berbicara lebih dini daripada anak lainnya, dan ada juga anak yang mengalami perkembangan fisik yang lebih cepat daripada teman-temannya.